warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai perlawanan umat Islam terhadap daerah dari Banten dan juga Cirebon. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ketika kita melihat peta Jawa pada hari ini, kedua wilayah Banten dan juga Cirebon itu dikenal sebagai kota pelabuhan dan juga pusat religi. Nah, tetapi ketika kita melihat pada abad ke-17 kedua wilayah tersebut itu adalah arena pertempuran darah dan terjadinya konspirasi keluarga dan menjadi salah satu poros utama perlawanan umat Islam di Pulau Jawa untuk membendung keserakahan ekspansi VOC. Nah, jadi hari ini kita akan membongkar bagaimana politik adu domba itu menjadi salah satu cara untuk merusak sebuah kesultanan besar. Dan kita akan melihat bagaimana harga diri sebuah bangsa itu menjadi pemicu dari perang sabil yang berkepanjangan. Nah, mari kita mulai di Kesultanan Banten terlebih dahulu. Pada tahun 1671 Banten mengalami kejayaan di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirta. Nah, nama Tirta sendiri dari Sultan Ageng itu adalah berarti air. Kamu tahu nggak kenapa namanya itu Tirta? Karena pada saat itu, pada zaman itu, Sultan Ageng itu membangun sebuah kanal irigasi yang besar untuk menghidupkan pertanian rakyatnya dan juga untuk mendukung stok logistik kerajaan Banten. Nah, pada tahun 1672 Banten mengalami kejayaannya. Nah, dari hal itu Banten menjadi bandar perdagangan internasional yang membuat VOC yang bermarkas di Batavia merasa terancam posisinya dan juga timbul kecemburuan secara ekonomi. Dari hal itu, VOC berniatan untuk memonopoli warga di daerah Banten tersebut. Dan sementara Sultan Ageng itu menolak mentah-mentah, bahkan ia bersumpah tidak akan tunduk pada penjajah asing pada hari itu. Nah, hal itu membuat sebuah konflik yang nanti akan berkepanjangan. Kemudian pada tahun 1672 Banten Kerajaan Banten semakin diperbanyak tugasnya dan Sultan Ageng memutuskan untuk membagi tugasnya dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Nah, dan untuk urusan luar negeri itu akan dipegang sendiri oleh Sultan Ageng dengan dibantu oleh panglimanya yang setia yaitu Arya Purbaya. Dan urusan dalam negeri akan diserahkan kepada Sultan Haji anaknya. Nah, dari situ VOC itu melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan untuk mendapatkan monopoli lada di daerah Banten, yaitu berupa politik adu domba atau David F. Impera. Nah, dari situ VOC itu membisikkan rumor psikologis yang berbunyi seperti ini kurang Sultan Haji, hati-hati, tahtamu itu akan direbut oleh Arya Purbaya yang menjadi kesayangan ayahandamu. Nah, dari situ Sultan Haji merasa ketakutannya akan tahtanya turun
Dan Sultan Haji diam-diam secara diam-diam itu mengangkat tangannya untuk bersekutu dengan VOC. Disinilah ya, yang kemudian namanya VOC atau Belanda ya, itu selalu memanfaatkan situasi. Nah di situ VOC itu memberikan syarat ya, yang ada 4 syarat ya kurang lebihnya untuk Sultan Haji menandatangani. Ya. Nah di sini ini ada sebuah dokumen rahasia ya, dokumen rahasia yang isinya itu perjanjian Banten dan VOC pada tahun 1681. Baik Kak Rahma, saya minta tolong dibacakan ya. Syarat dulu. Tolong dibacakan syarat satunya dulu. Syarat satu, Syarat wilayah. Syarat satu, yaitu syarat wilayah. Kesultanan Banten harus menyerahkan seluruh kekuasaan dan hak atas wilayah Cirebon kepada VOC di Batavia. Syarat dua. Syarat satu dulu. Nanti syarat. Nah, disinilah VOC itu meminta daerah Cirebon untuk diserahkan tanpa adanya VOC, tanpa adanya usaha ya, tanpa VOC itu menembakkan satu peluru pun wilayah penting itu menjadi miliknya. Kemudian syarat yang kedua, Syarat dua, yaitu syarat ekonomi. VOC memegang hak monopolisir dagang warga di Banten. Semua pedagang dari Cina, Persia, dan India harus diusir dari pelabuhan Banten. nah dari syarat itu ya, monopoli di Banten itu dikuasai oleh Batavia, oleh VOC, yang dimana ekonomi di Banten itu secara resmi lumpuh dan juga tercekik. Berarti syarat yang ketiga. Syarat tiga, yaitu syarat finansial. Jika Banten melanggar salah satu pasal, Kesultanan wajib membayar denda perang sebesar Rp600 kepada VOC. Nah, dari denda tersebut ya, Rp600.000 ya, jadi VOC sudah memprediksi akan terjadinya sebuah kemiskinan struktural yang nanti agar Banten itu tidak memiliki dana untuk membuat pasukannya sendiri. Kemudian syarat yang terakhir, Syarat terakhir, syarat militer. Seluruh pasukan militer Kesultanan Banten di area pesisir pantai dan perdagangan harus ditarik mundur dan dilarang berjaga. nah pada syarat yang keempat, artinya seluruh pasukan di daerah pesisir, baik di pesisir maupun di pedalaman ya daerah Banten itu harus ditarik mundur. Artinya wilayah Banten itu seperti ditelanjangi seperti itu. Nah dari 4 syarat tadi ya, Sultan Haji itu mengira ya, ia memanfaatkan VOC untuk menjadikan dirinya sebagai raja. Padahal VOC lah yang membuat Sultan Haji itu seperti raja boneka untuk menghancurkan negerinya sendiri. Nah dari hal itu ya, lama-lama Sultan Agung Tirtayasa ayahandanya itu mendengar rumor, mendengar pernyataan tersebut, dan Sultan Agung itu murka semurka-murkanya. Bahkan Sultan Agung mengumumkan perang total. Namun karena Sultan Agung dikhianati oleh Sultan Haji anaknya sendiri, maka ia dipenjara di Batavia dan hingga wafat ya pada tahun 1692. Nah, sekarang mari kita lihat dari efek domino dari perjanjian 1681 tadi ya. Nah, yaitu di wilayah Cirebon. Nah, pada dulu Cirebon itu adalah sebuah pusat penyebaran Islam ya di Cirebon yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Dan Kesultanan Cirebon itu memiliki hubungan yang erat dengan Banten. Bahkan dulu
Sultan Agung itu mengusulkan agar Cirebon itu membagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kabupaten. Nah, setelah perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Hijiyah pada tahun 1681 tadi, yang wilayah Cirebon diserahkan ke Batavia, rakyat di Cirebon itu menjadi terjatuh miskin ya. Dan VOC itu memperlakukan pajak yang sangat tinggi di wilayah Cirebon ya. Pajak yang sangat tinggi ini itu mencekik ke ekonomi di wilayah Cirebon, yang menyebabkan para ulama, para bangsawan, dan juga rakyat itu bertekad untuk mengusir Jepang, untuk mengembalikan wilayah mereka, untuk wilayah mereka. Nah, muncullah yang namanya Perang Sadil. Nah, Perang Sadil ini itu terjadi pada tahun 1680 ya, yang dimana dipimpin oleh Pangeran Suryanegara dan juga Sultan Kalimantan. Nah, perlawanan ini ya, mereka berdua ya itu menggandeng seluruh rakyat Cirebon untuk perang bergerilya yang sangat hebat. Sampai-sampai ya VOC itu sampai mengeluarkan 150 koin emas hanya untuk mendanai pasukan untuk melawan rakyat Cirebon. Nah, jadi tapi hasilnya apa? Pada tahun 1800-an. Nah, karena VOC itu frustasi, tidak bisa mengatasi perlawanan Cirebon secara perang terbuka ya. Mereka menculik Sultan Kanoman IV ya, dan mengasingkan ya Sultan Kanoman IV ke daerah Ambon. Nah, Belanda mengira jika ia menculik pemimpinnya, maka semangat rakyatnya itu akan runtuh. Padahal ya, rakyat Cirebon itu semakin marah dan bertekad penuh, dan rakyat Cirebon itu bersatu ya untuk mengusir penjajah VOC. Hasilnya apa? Pada tahun 1800-an ya, gelombang perlawanan rakyat Cirebon itu berhasil membuat VOC menyerah kalah dan memaksa VOC untuk mengembalikan wilayah dan juga pemimpin mereka, yaitu Sultan Kanoman IV. Nah, teman-teman, sekian